Ketua RT digerebek warga karena selingkuh. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Dihianati oleh orang yang kita percayai adalah kesakitan yang sulit diungkapkan. Namun kesakitan itu memaksa kita untuk menghadapi kenyataan dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Apa aku mampu? Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah sebuah keluarga kecil yang dipenuhi cinta dan kebersamaan. Keluarga itu terdiri dari Darno, Asih, dan anak sematawayang mereka, Adit. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh kehangatan. Darno, kepala keluarga yang tegas namun penuh kasih, adalah seorang petani tambak yang gigih. Setiap hari ia bekerja keras di tambaknya, mengolah lahan penuh lumpur dan air asin untuk menghidupi keluarganya. Keahlian Darno dalam bertani sudah tak diragukan lagi oleh warga desa. Hasil tambaknya melimpah menjadi tumpuan utama mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Asih, istri Darno, adalah seorang mantan buruh pabrik yang dulunya bekerja di kota. Namun setelah kelahiran Adit, ia memutuskan berhenti bekerja dan mengabdikan dirinya untuk mengurus rumah tangga. Asih percaya dengan Darno yang gigih bekerja di tambak, ia bisa fokus membesarkan Adit dengan baik. Meski hidup sederhana, mereka selalu bersyukur atas rezeki yang ada. Setiap pagi, Darno pergi ke tambak dengan senyum di wajahnya, yakin bahwa usaha dan doa yang dia panjatkan akan selalu membawa berkah bagi keluarganya. Adit, meski masih kecil, tumbuh di tengah kehangatan dan disiplin yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Di matanya, ayahnya adalah pahlawan yang bekerja keras tanpa mengeluh. Sementara ibunya adalah pelindung yang selalu siap, sedia mengurus semua kebutuhannya. Di balik kesederhanaan hidup mereka, ada kebahagiaan yang tak bisa dinilai dengan uang. Namun di balik semua itu, kehidupan mereka tak selalu berjalan mulus. Segala sesuatunya berubah drastis saat tambak milik Darno mengalami bencana rob. Air laut yang tiba-tiba naik dengan cepat membanjiri tambak Darno, merusak tanaman dan ikan yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Dalam sekejap, tambak yang dulu produktif berubah menjadi genangan air payau yang tidak bisa lagi diolah. Bulan demi bulan, Darno mencoba memperbaiki kerusakan tambaknya. Namun usaha itu sia-sia. Air rob terus naik, merusak semua harapan yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun. Keluarga yang dulunya merasa aman dalam kehidupannya yang sederhana, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Pendapatan dari tambak lenyap begitu saja, meninggalkan Darno dan Asih dalam kekhawatiran besar. Seluruh simpanan yang mereka kumpulkan dari hasil tambak selama bertahun-tahun, perlahan habis hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Harapan untuk bangkit kembali semakin jauh dari genggaman. Tambak yang menjadi tumpuan hidup kini menjadi simbol kepedihan bagi Darno. Setiap kali ia melihatnya, ada perasaan hancur di dalam hatinya. Setiap kali dia berdiri di tepi tambak yang tak lagi bisa diolah, Darno merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dia mulai merasa tertekan, namun ia selalu berusaha menyembunyikan perasaannya di depan Asih dan Adit. Dia tidak ingin keluarganya melihat betapa dia mulai goyah. Di balik ketegasan dan sikap tegar yang selalu ia tunjukkan, Darno tahu bahwa harapan untuk membangkitkan tambak itu semakin memudar. Asih, meskipun tidak mengatakan apapun, merasakan beban yang dipikul suaminya semakin berat. Ia melihat bagaimana Darno bekerja tanpa henti, meskipun tambak tak lagi menghasilkan. Setiap hari Asih berdoa agar ada keajaiban yang bisa mengubah nasib mereka. Namun seiring berjalannya waktu, doa-doa itu seperti menguap di tengah kesulitan yang terus menghantui mereka. Asih tak hanya khawatir soal ekonomi, tapi juga kesehatan mental Darno yang semakin terpuruk. Sebagai istri, ia ingin mendukung suaminya, tetapi pada saat yang sama, ia juga mulai merasa ketakutan akan masa depan mereka yang semakin suram. Kehidupan yang dahulu terasa damai dan stabil kini dipenuhi kecemasan dan ketidakpastian dengan Adit yang semakin besar dan membutuhkan lebih banyak kebutuhan untuk sekolah. Darno dan Asih sadar bahwa mereka harus segera mencari solusi lain. Namun, di tengah semua kegelisahan ini, satu hal yang tetap mereka pegang erat adalah kebersamaan mereka sebagai keluarga. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Darno dan Asih semakin tenggelam dalam kesulitan. Tambak yang dulu menjadi tumpuan penghasilan tak lagi bisa diharapkan dan tabungan mereka semakin menipis. Sementara itu, Adi tumbuh semakin besar dan akan segera masuk sekolah dasar, yang tentu menambah beban pengeluaran. Darno yang biasanya tegar mulai kehilangan semangatnya. Asih yang selalu berusaha tetap kuat kini sering termenung di sudut rumah.
memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan. Suasana di rumah terasa sunyi, piring-piring di atas meja makan sering kali kosong. Hanya ada beberapa butir nasi sisa dari hari sebelumnya. Pagi itu Darno duduk di sudut dapur, memandangi dinding bambu rumah mereka yang mulai lapuk. Asih berdiri di dekat tungku, mengaduk bubur encer yang dibuat dari beras sisa. Wajahnya lelah, matanya menatap bubur tanpa semangat. Aku sudah gak tahu lagi harus gimana, Mas. Suara Asih akhirnya pecah dalam keheningan. Beras tinggal segini, besok lusa Adit harus sekolah, uang seragam dan buku aja kita belum ada. Darno menghela nafas panjang, merasa dihantui oleh kegagalan. Aku tahu, Dek, tapi aku sudah mencoba segala cara. Bahkan tambah gitu, tak ada yang bisa aku lakukan lagi. Setiap malam aku kepikiran, tapi selalu mentok. Aku gak mau kita terus begini, tapi aku gak tahu harus gimana. Asih menoleh, menatap suaminya yang dulu begitu tegar kini tampak rapuh. Kita puasa lagi hari ini ya, biar berasnya cukup sampai akhir minggu. Darno terdiam, ia menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Sudah berapa hari mereka terpaksa berpuasa, menyisakan sedikit makanan hanya untuk Adit. Bahkan Adit yang masih kecil sudah mulai menyadari keadaan sulit ini. Bocah itu sering meminta izin untuk tidak sarapan dengan alasan perutnya masih kenyang. Padahal jelas ia hanya berusaha membantu agar orang tuanya tidak merasa lebih terbebani. Tak lama, Adit muncul dari kamar dengan wajah polosnya. Bu, Pak, Adit gak apa-apa gak sarapan lagi hari ini. Nanti di sekolah pasti kenyang kok, katanya sambil tersenyum kecil. Berusaha ceria meski ia tahu ada sesuatu yang tidak benar di rumahnya. Asih tersenyum pahit, mencoba menahan air matanya. Iya nak, tapi nanti kalau di sekolah lapar bilang ya, biar ibu buatkan bekal. Adit mengangguk kecil dan berlalu pergi. Darno menatap anaknya dengan hati yang berat, merasa gagal sebagai ayah. Hari-hari semakin berat dan dalam keadaan putus asa, Darno diangkat menjadi ketua RT di desa mereka. Awalnya berita ini disambut dengan sedikit harapan. Jabatan itu meskipun tidak bergaji besar, memberikan sedikit cahaya di ujung terowongan yang gelap. Mas, alhamdulillah ya kamu terpilih jadi ketua RT, ucap Asih suatu malam, meski suaranya terdengar lelah. Setidaknya ada tambahan penghasilan, walaupun kecil. Darno hanya mengangguk, matanya menatap ke langit-langit rumah. Iya, tapi gajinya cuma segitu, Dek. Bahkan buat beli beras aja kadang gak cukup. Tanggung jawabnya besar, tapi hasilnya... Darno tak bisa melanjutkan kata-katanya. Rasa frustasi makin menumpuk. Setiap hari Darno menjalankan tugasnya sebagai ketua RT. Ia mendengar keluhan warga, mengurus administrasi, dan mencoba membantu mereka dengan segenap kemampuannya. Ironisnya, ia membantu orang lain, sementara di rumahnya sendiri, mereka semakin kesulitan. Setiap kali warga datang ke rumah untuk meminta bantuan, Darno harus tersenyum dan menyembunyikan kenyataan bahwa keluarganya juga sedang kelaparan. Malam itu, setelah seharian bekerja tanpa istirahat, Darno kembali ke rumah dengan badan yang lelah. Asih duduk di dekat jendela menggenggam secangkir air putih, satu-satunya yang bisa ia konsumsi setelah seharian berpuasa. Adit sudah tertidur di atas tikar tipis di sudut ruangan. Mas, panggil Asih dengan suara lembut, tapi penuh beban. Darno hanya menoleh tanpa berkata apa-apa. Matanya yang gelap dan lelah menatap kosong ke arah istrinya. Ia merasa terlalu lemah bahkan untuk berbicara. Kita kuat ya mas, aku tahu ini berat, tapi kita nggak boleh nyerah. Darno mendekati Asih dan duduk di sebelahnya. Aku nggak tahu sampai kapan bisa bertahan kayak gini, Dek. Aku nggak mau lihat kamu dan Adit terus-terusan sengsara. Asalkan kita masih bersama, kita bisa bertahan, mas. Asih mencoba tersenyum, meskipun ada kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Aku selalu percaya kamu bisa bawa kita keluar dari sini. Namun di dalam hatinya, Asih pun tak yakin berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Setiap hari adalah perjuangan, dan meski mereka berusaha tetap kuat di depan Adit, kenyataan terus menghantui Darno. Ia tahu jabatan ketua RT tidak akan cukup untuk mengubah nasib mereka. Setiap kali ia pulang, ia melihat makanan yang semakin sedikit dan merasa seperti beban itu semakin menumpuk di pundaknya. Dalam suasana yang semakin mengenaskan, Darno dan Asih hanya bisa saling bergantung pada satu sama lain. Tapi mereka tahu jika keadaan ini terus berlanjut, hanya waktu yang bisa menjawab apakah mereka akan bertahan atau hancur dalam ketidakpastian hidup. Keputusan Asih untuk merantau ke Jakarta demi membantu memperbaiki kondisi keuangan keluarga adalah pilihan yang tak mudah. Malam itu sebelum keberangkatannya, Asih duduk di samping Darno. Mereka berdua menatap langit desa yang gelap. Hanya ditemani cahaya remang dari lampu minyak di depan rumah. Suasana hening, tak ada suara selain hembusan angin malam yang seakan membawa perasaan tak terkatakan ini. Mas, aku gak sanggup kalau terus-terusan lihat Adit kekurangan, kata Asih. Suaranya lirih namun tegas. Aku harus melakukan sesuatu.
Kalau aku pergi ke Jakarta dan jadi ART, setidaknya ada sedikit uang yang bisa aku kirim pulang. Kita gak bisa kayak gini terus, Mas. Darno diam sejenak, matanya menatap tanah. Aku ngerti, Dek. Katanya akhirnya, aku cuma gak kebayang hidup di sini tanpa kamu. Kamu yang selalu jaga rumah, urus Adit. Tapi kalau memang ini satu-satunya cara, aku gak bakal halangi. Malam itu mereka berbicara panjang lebar tentang rencana ASI di Jakarta dan bagaimana Darno harus menjaga Adit sendirian. Adit sendiri terlalu muda untuk mengerti sepenuhnya. Ia hanya tahu bahwa ibunya akan pergi jauh untuk mencari uang. Tapi ia tidak paham kesulitan yang mendalam yang sedang dialami keluarganya. Keesokan harinya ASI berangkat dengan berat hati, meninggalkan Darno dan Adit di desa. Tangis tertahan ada di mata ASI saat ia memeluk suaminya untuk terakhir kali sebelum naik ke bus yang akan membawanya ke Jakarta. Darno mencoba tegar, tapi hatinya juga terbelah. Ia tahu ini keputusan yang terbaik, tapi kehilangan kehadiran istrinya di rumah akan menjadi pukulan berat baginya. Setelah kepergian ASI, hari-harinya di desa terasa lebih sunyi. Darno yang biasanya disibukkan dengan pekerjaan tambak dan rutinitas rumah tangga bersama ASI, kini harus menjalani hidup sendirian mengurus Adit. Meski ia adalah ketua RT, tugas-tugasnya tidak banyak. Sesekali ia mengunjungi warga, mendengarkan keluhan, dan membantu mengatur urusan administrasi. Namun setelah semua tugas itu selesai, ia selalu kembali ke rumah yang terasa semakin sepi. Adit yang masih kecil sering bertanya kapan ibunya akan pulang. "Ibu kapan pulang, Pak?" tanyanya suatu sore dengan mata yang berbinar penuh harap. "Gak lama lagi, Nak. Ibu sedang bekerja keras biar kita bisa makan lebih enak," jawab Darno dengan suara berat namun lembut. Ia berusaha menahan emosinya, meski di dalam hati ia juga merindukan kehadiran ASI. Malam-malam terasa paling berat bagi Darno. Setiap kali ia duduk di ruang tamu menghadap jendela yang terbuka lebar, ia teringat sosok ASI yang biasa duduk di sebelahnya, berbincang tentang keseharian atau sekedar menikmati keheningan bersama. Kini, keheningan itu terasa dingin dan tak nyaman. Darno hanya bisa termenung, berharap waktu berjalan lebih cepat. Setiap minggu, ASI selalu menyempatkan diri menelpon dari Jakarta. Meski singkat, suara ASI di telepon adalah penghibur terbesar bagi Darno dan Adit. "Mas, di sini kerjaan lumayan banyak, tapi aku baik-baik aja. Aku akan segera kirim uang bulan depan. Kamu juga jaga diri baik-baik ya, jangan lupa jaga Adit," ucap ASI suatu malam melalui telepon. "Iya, Dik, Adit baik-baik aja, dia juga rajin sekolah. Tapi ya, dia sering nanya kapan kamu pulang," jawab Darno dengan nada yang sedikit goyah. Meski berusaha terdengar kuat, Darno tidak bisa menyembunyikan betapa ia merindukan kehadiran istrinya. "Sabar ya, Mas, aku juga kangen banget sama kalian. Tapi aku harus kuat, kita harus kuat." Darno hanya bisa mengangguk, meski ASI tak bisa melihatnya. "Aku paham, Dik, yang penting kamu sehat di sana, kita bakal baik-baik aja." Setahun berlalu dan ASI terus bekerja keras di Jakarta. Ia selalu mengirim sebagian dari penghasilannya untuk Darno dan Adit, memastikan bahwa mereka tak lagi kekurangan seperti dulu. Darno merasa sedikit lega karena dengan uang kiriman ASI, ia bisa membeli beras yang cukup, pakaian untuk Adit, dan bahkan sesekali memperbaiki bagian rumah yang rusak. Namun meskipun kebutuhan materi keluarga mulai terpenuhi, ada kekosongan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Rindu. Darno seringkali mendapati dirinya menatap kosong ke arah pintu, berharap ASI tiba-tiba muncul dan mengisi kesunyian rumah mereka. Setiap kali ia menyiapkan makan malam untuk Adit, ia selalu teringat bagaimana ASI yang biasa melakukan semuanya. Adit pun meski semakin besar, tak pernah berhenti bertanya kapan ibunya akan pulang untuk tinggal bersama mereka lagi. Di Jakarta, ASI bekerja dengan giat. Ia terus berusaha untuk mengirim uang kepada Darno dan Adit di desa. Setiap kali ada kesempatan, ia menelpon rumah, dan Darno serta Adit selalu menyambut panggilannya dengan penuh kebahagiaan. Meski terpisah jarak, mereka berusaha menjaga kehangatan keluarga. Setahun berlalu, kehidupan Darno di desa mulai membaik berkat kerja keras ASI. Uang yang dikirim ASI membantu mereka bangkit dari kesulitan ekonomi. Adit sudah mulai bersekolah dan tumbuh menjadi anak yang pintar. Namun ASI masih tetap ingin bekerja di Jakarta, meski sesekali ia pulang ke desa untuk menemui keluarganya. Hari itu, ASI menelpon seperti biasanya. Setelah bekerja seharian di Jakarta, menelpon rumah adalah momen yang selalu ia nantikan untuk mendengarkan suara Darno dan Adit. Namun kali ini tidak ada jawaban setelah dering panjang. Biasanya, Darno langsung mengangkat telepon atau setidaknya Adit yang bergegas menjawabnya dengan suara ceria. Tapi saat itu hanya ada suara di ujung telepon. Setelah beberapa lama, telepon akhirnya diangkat. Ternyata yang menjawab adalah Adit. Suara bocah itu terdengar pelan, tidak seceria biasanya.
Halo ibu, sapanya lirih. Asi langsung merasa ada yang tidak beres. Adit, kok baru angkat telepon? Bapak mana? Tanyanya, mencoba menahan kegelisahannya. Bapak pergi ke rumah Bu Lastri, Bu, jawab Adit polos. Asi sejenak terdiam. Bu Lastri adalah tetangga mereka yang rumahnya tidak jauh dari rumah mereka. Darno sebagai ketua RT memang sering membantu warga, jadi Asi tidak merasa curiga. Namun ada sesuatu dalam suara Adit yang membuatnya merasa tidak tenang. Kamu udah makan, Dit? Tanyanya dengan nada yang mencoba tetap tenang. Belum, Bu, dari tadi pagi, jawab Adit pelan. Jawaban itu membuat darah Asi mendidih seketika. Seharian tanpa makan, ia merasa marah, kecewa dan cemas sekaligus. Bagaimana bisa Darno meninggalkan Adit tanpa memberinya makan? Asi menahan diri agar tidak langsung marah pada Adit di telepon, tapi pikirannya dipenuhi amarah yang tak bisa ditahan. Ia merasa jauh dan tak berdaya, dan anaknya menderita tanpa perhatian yang cukup. Malam harinya setelah pulang kerja, Asi mencoba menelpon lagi. Kali ini telepon langsung diangkat oleh Darno. Asi tak lagi bisa menahan amarahnya. Mas, kamu di mana tadi siang? Suaranya terdengar tajam di ujung telepon. Darno terkejut mendengar nada suara Asi yang biasanya lembut berubah menjadi begitu marah. Aku tadi ke rumah Bu Lastri, ada urusan. Ada apa, Dek? Jawabnya dengan nada tenang. Apa? Ke rumah Bu Lastri? Urusan? Mas, kamu sadar nggak kalau Adit belum makan seharian? Dia bilang dari pagi kamu gak kasih dia makan. Apa kamu gak peduli sama anak kita? Darno terdiam, ia tidak menyangka hal itu. Apa? Adit belum makan? Darno merespon, suaranya terdengar menyesal. Maaf deh, aku gak tahu. Aku kira dia sudah makan, aku terlalu sibuk tadi. Mas sibuk? Kamu ketua RT, bukan orang yang kerja sampai lupa ngurus anak. Ini masalah tanggung jawab, Mas. Aku di sini kerja keras untuk kamu dan Adit. Dan kamu malah biarkan dia kelaparan. Asi tak bisa menahan rasa kecewanya yang mendalam. Jarak yang memisahkan mereka terasa semakin berat di tengah keadaan seperti ini. Darno terdiam lagi, tak bisa menyangkal kesalahannya. Ia tahu bahwa Asi benar. Sebagai suami dan ayah, tugasnya bukan hanya mengurus warga desa, tapi yang terpenting adalah menjaga anak mereka Adit. Ia terlalu larut dalam urusannya, hingga lupa memastikan anaknya terurus dengan baik. Aku minta maaf deh, aku benar-benar gak bermaksud begini. Aku janji gak akan terulang lagi, ujar Darno dengan suara rendah. Rasa bersalah mulai menguasainya, tapi itu tidak cukup untuk meredakan kemarahan Asi. Janji, Mas. Mas, ini bukan soal janji loh. Kamu harus sadar kalau Adit butuh perhatian, bukan cuma ditinggal begitu saja. Kalau kamu gak bisa jaga dia dengan baik, buat apa aku di sini kerja keras sampai jauh? Suara Asi bergetar antara marah dan kesedihan. Sebulan setelah kejadian telepon yang memicu pertengkaran antara Asi dan Darno, suasana perlahan-lahan kembali tenang di antara mereka. Namun suatu hari, Asi mendapat telepon dari Adit yang suaranya terdengar cemas dan tergesa-gesa. Adit menangis, suaranya pecah di ujung telepon dan ia hanya berkata, Bu, Bapak sakit, Bapak parah Bu, Ibu pulang ya Bu, Ibu harus pulang. Asi terdiam sejenak, bingung menyergapnya. Adit tidak bisa menjelaskan lebih rinci apa yang terjadi, hanya menangis dan meminta Asi segera pulang. Jantungnya berdegup kencang. Rasa khawatir dan takut mulai menguasai pikirannya. Apa yang terjadi dengan Darno? Pikirannya berputar-putar di antara skenario terburuk. Tanpa berpikir panjang, Asi memutuskan untuk segera kembali ke desa, meninggalkan pekerjaan di Jakarta demi mengetahui keadaan suaminya. Setelah perjalanan panjang yang penuh kecemasan, Asi akhirnya tiba di desa mereka. Begitu memasuki rumah, ia langsung disambut oleh Adit yang matanya sembab akibat menangis berhari-hari. Tanpa sepatah kata, Adit menarik tangan ibunya menuju kamar. Di sana, Asi terpaku melihat pemandangan yang menyakitkan. Darno terbaring lemah, tubuhnya babak belur dengan memar di berbagai tempat. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah. Asi merasakan gelombang kemarahan, kebingungan, dan kesedihan menyerbu hatinya sekaligus. Apa yang terjadi pada suaminya? Mengapa kondisinya begitu mengenaskan? Asi segera menghampiri Darno, namun yang ia lihat hanya Darno yang begitu lemah, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Siapa yang melakukan ini? Pikir Asi dengan hati yang penuh tanda tanya. Ia menoleh keluar kamar, berharap ada satupun tetangga yang muncul untuk menolong mereka. Namun tidak ada, sepi, tidak ada satupun orang datang memberikan bantuan. Asi semakin merasa aneh, bukankah suaminya adalah ketua RT? Mengapa tidak ada satupun warga yang menunjukkan perhatian? Perasaan curiga mulai merayapi pikiran Asi. Sesuatu yang besar dan salah pasti telah terjadi. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh warga desa dan kondisi Darno yang mengenaskan ini adalah akibat dari sesuatu yang lebih dari sekedar kecelakaan atau penyakit biasa. Apa yang sebenarnya terjadi ketika ia pergi?
Setelah melihat kondisi Darno yang babak belur dan tidak berdaya, Asih tidak membuang waktu. Ia segera membawa suaminya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Rasa cemas dan marah berkecamuk di dalam dirinya, seolah-olah setiap langkah menuju rumah sakit semakin mempertebal dinding kecurigaan di hatinya. Selama perjalanan, ia tak bisa mengabaikan pertanyaan yang terus menghantui. Siapa yang telah melakukan ini pada Darno? Mengapa tak ada satupun tetangga yang menolong? Sesampainya di rumah sakit, Darno langsung ditangani oleh dokter. Tubuhnya yang lebam dan terluka parah memperlihatkan jelas bahwa ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Setelah memastikan Darno dirawat, Asih kembali ke rumah dengan hati yang dipenuhi kemarahan yang tak tertahankan. Perasaan tidak berdaya saat melihat suaminya terkapar membuatnya ingin segera mencari kejelasan. Dengan langkah cepat dan amarah membara, Asih pergi ke rumah para tetangga. Ketukan pintu terdengar keras, tak seperti biasanya. Ketika beberapa tetangga mulai keluar, Asih dengan mata yang memerah penuh kemarahan menuntut kejelasan. Kenapa kalian tidak menolong Darno? Dia kan ketua RT kalian. Di mana kalian saat suami saya terkapar di rumah? Namun bukannya mendapat simpati, Asih malah disambut dengan tatapan dingin dan cemoohan dari warga. Beberapa di antara mereka mulai berbicara dengan nada kasar. Kenapa kami harus menolong dia? Suami kamu itu gak lebih dari sampah, Asih. Teriak seorang ibu-ibu dari kerumunan. Asih terkejut mendengar kata-kata itu. Amarahnya semakin meluap. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih dalam, makian demi makian terus berlanjut dari para tetangga. Darno bukan orang baik, dia cuma bikin masalah di sini. Ketahuan selingkuh sama Bu Lastri, apa kamu gak tahu? Asih, suamimu itu gak cuma nyakitin kamu, tapi dia juga korupsi uang warga buat wanita itu. Kamu pikir motor Bu Lastri dari mana? Setiap kata-kata mereka seperti pisau tajam yang menusuk hati Asih. Ia terdiam, tubuhnya bergetar hebat antara marah, malu, dan tak percaya. Darno berselingkuh dengan Bu Lastri, korupsi uang warga. Asih merasa dikhianati 2 kali lipat, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat desa yang harusnya saling percaya. Warga semakin ramai, dan gosip yang disimpan rapat-rapat selama ini mulai terbuka dengan gamblang di depan Asih. Darno ternyata sudah beberapa kali kepergok bersama Bu Lastri, dan motor yang diberikan kepada Lastri adalah hasil dari uang iuran warga yang harusnya digunakan untuk kepentingan desa. Perlahan, semua teka-teki mulai terungkap di depan matanya. Semua kebaikan dan tanggung jawab yang ditunjukkan Darno hanyalah kedok. Sementara di balik itu, ia mengkhianati tidak hanya keluarganya, tapi juga kepercayaan warga. Dengan air mata yang tak lagi bisa ditahan, Asih berjalan cepat menuju rumah Bu Lastri. Amarahnya berkobar, rasa sakit di dadanya seakan-akan meledak. Sesampainya di depan rumah Bu Lastri, Asih merasa tangannya gemetar. Ia ingin melabrak wanita itu, menuntut penjelasan dan meluapkan semua kemarahannya. Namun saat ia melihat Lastri yang tampak tenang, sehat, dan seolah tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, Asih terdiam. Seluruh amarah dan dendam yang membara tiba-tiba mereda, tergantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Di hadapan wanita yang menghancurkan keluarganya, Asih mendadak merasa kalah. Apa gunanya melabrak Lastri? Apakah itu akan mengembalikan suaminya yang sudah berkhianat? Asih mengurungkan niatnya, dengan hati yang hancur ia berbalik pergi. Di setiap langkahnya ia merasa semakin jauh dari kehidupan yang pernah ia bangun dengan Darno. Asih tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah semua kebenaran yang terungkap. Asih tiba kembali di rumah sakit dengan hati yang dipenuhi emosi berkecambuk. Saat ia melangkah masuk ke kamar Darno, rasa marah dan sakit hati menggulungnya semakin kuat. Di dalam, Darno sudah terlihat lebih baik. Ia sudah bisa duduk di tempat tidur, meski wajahnya masih pucat dengan bekas luka yang masih jelas terlihat. Begitu melihat Asih, Darno tersenyum tipis, seolah tidak ada yang salah. Namun senyuman itu justru memancing amarah Asih. Tanpa basa-basi lagi, ia tidak menahan gejolak di dadanya. Asih melangkah cepat ke depan ranjang Darno. "Jangan senyum-senyum begitu," seru Asih dengan suara bergetar. "Kau pikir aku nggak tahu apa yang sudah kau lakukan?" Darno terkejut, ekspresi wajahnya berubah bingung. "Apa maksud Asih?" Asih menatap suaminya dengan tatapan penuh luka, lalu menghela nafas dalam-dalam. Sebelum meluapkan semua yang ia tahu. "Aku tahu tentang kau dan Lastri. Aku tahu tentang semua kebohonganmu, tentang bagaimana kau menghabiskan uang iuran warga untuk membelikan motor, tentang perselingkuhanmu yang sudah terjadi berkali-kali. Kau pikir aku bodoh?" Darno terdiam, mulutnya terbuka seolah hendak menyangkal, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Wajahnya perlahan memucat seolah-olah semua tenaga hilang dari tubuhnya. "Asih, aku bisa jelaskan," gumamnya dengan lemah, suaranya nyaris tak terdengar. "Jelaskan apa lagi, Darno?" bentak Asih.
Kau tega mengkhianati aku, mengkhianati keluargamu. Aku pergi bekerja ke Jakarta, meninggalkan anak kita untuk apa? Untuk bantu kau bangkit dari kesulitan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah berselingkuh, menghancurkan segalanya. Suara Asih menggema di dalam ruangan dan Darno yang lemah tak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepalanya. Semua yang dikatakan Asih seperti palu yang menghantamkan satu persatu. Asih yang tidak bisa lagi menahan amarah, tiba-tiba saja melayangkan pukulan ke dada Darno, menghantamnya dengan tinjunya berkali-kali. "Dasar gak tahu diri!" teriak Asih, memukul Darno dengan sekuat tenaga, meski air matanya mulai bercucuran. "Kau menghancurkan semua yang kita bangun. Apa kau gak punya hati? Apa kau gak pikirin anak kita?" Darno yang masih dalam kondisi lemah hanya bisa menahan sakit di tubuhnya tanpa bisa membela diri. Ia mengerang pelan tak mampu melawan. Pukulan Asih tak menghentikan luka di tubuhnya, namun yang lebih menyakitkan adalah setiap kata yang keluar dari mulut istrinya. Kata-kata yang penuh kebenaran dan amarah yang tak bisa ia sangkal. "Asih, aku minta maaf." Darno mencoba berbicara, tapi suaranya tersendat seakan menembus gumpalan rasa bersalah yang mencekik lehernya. Aku hilaf." Namun Asih tak lagi peduli. Pukulan-pukulan emosional yang ia layangkan semakin melambat seiring tanggasnya semakin keras. Setelah beberapa saat ia berhenti, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan emosinya yang meluap. Pandangannya kabur oleh air mata dan hatinya terasa berat, penuh dengan kekecewaan yang tak terukur. Dengan napas tersengal, Asih menatap Darno untuk terakhir kalinya di ruangan itu. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Darno. Aku sudah cukup muak." Tanpa menunggu tanggapan, Asih berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruangan rumah sakit. Darno yang masih lemah di ranjang hanya bisa menatap punggung Asih yang semakin menjauh. Ia tahu sesuatu di antara mereka sudah retak dan tak bisa diperbaiki lagi. Asih pergi dari rumah sakit tanpa sepatah kata lagi. Langkahnya terasa berat, namun hatinya sudah membuat keputusan. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari rumah tangga ini. Semua yang mereka bangun bersama telah hancur karena pengkhianatan yang tak termaafkan. Asih meninggalkan rumah sakit dengan hati yang hancur, dan langkah kakinya terasa semakin berat saat ia menuju mobil. Setiap detik yang berlalu di ruangan Darno membuat rasa sakit dan kemarahan semakin mendalam. Ia memutuskan untuk membawa Adit dan meninggalkan desa, meninggalkan Darno sendirian dengan segala kehampaan dan kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Sesampainya di rumah, Asih segera mengemas barang-barang yang diperlukan dan mengajak Adit untuk pergi. Air mata mengalir di pipinya, namun ia berusaha keras untuk tidak menangis di depan anaknya. Adit yang masih kecil tidak sepenuhnya memahami situasi, hanya merasa kesedihan dan kebingungan melihat ibunya yang tampak begitu tertekan. Mereka meninggalkan rumah yang selama ini menjadi saksi hidup mereka, meninggalkan desa yang kini terasa seperti penjara bagi Asih. Kembali di Jakarta, Asih terjun kembali ke dunia kerja dengan semangat yang tak tergoyahkan. Dia mulai mencari pekerjaan baru dan berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi dirinya dan Adit. Meskipun kehidupan di kota besar ini tidak mudah, Asih merasa lebih kuat dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Hidup sebagai janda, dia memilih untuk fokus pada masa depan Adit dan dirinya sendiri. Meski rasa sakit hati masih menghantui setiap malam, sementara itu Darno yang ditinggal sendirian di desa merasa seperti terjebak dalam gelombang kemarahan dan kebingungan yang tak ada habisnya. Kehidupannya yang dulu teratur dan terjaga kini hancur berantakan. Tanpa kehadiran Asih dan Adit, Darno merasakan kekosongan yang mendalam. Ia mulai kehilangan arah dan seringkali marah-marah tanpa sebab yang jelas, seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Hari-hari Darno di desa berlalu dalam kesunyian dan amarah. Ia sering terlihat berjalan tanpa tujuan, matanya kosong dan langkahnya berat, tanpa bantuan dan dukungan dari tetangga yang sebelumnya hanya menghindar. Darno merasakan betapa terisolasinya dirinya. Setiap kali dia berusaha untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya, ia seringkali disambut dengan tatapan sinis dan cemoohan. Mengingat reputasinya yang telah rusak, Darno seringkali berteriak dan marah-marah di tengah jalan, memaki nasib dan kehidupan yang tak lagi berpihak padanya. Ketidakstabilan mentalnya semakin jelas dan banyak orang di desa mulai menjauhinya. Merasa tidak nyaman dengan kehadiran pria yang kehilangan kendali seperti itu, ia menjadi seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang lelaki yang kuat dan tegas kini berubah menjadi sosok yang tampak linglung dan putus asa. Di sisi lain, kehidupan Asih dan Adit di Jakarta mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Asih bekerja keras meskipun sering merasa lelah dan tertekan. Ia menyadari bahwa hidup sebagai janda adalah pilihan yang sulit, namun lebih baik daripada hidup bersama seseorang yang telah mengkhianatinya. Dengan penuh tekad, ia berusaha memberikan yang terbaik untuk Adit, memastikan bahwa anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan lingkungan yang penuh kasih sayang.
Setiap malam masih berdoa agar kehidupannya dan Adit semakin membaik. Meski tidak mudah, ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus maju, menjadikan masa depan mereka sebagai prioritas utama. Dalam perjalanan ini, Asih menemukan kedamaian dalam kesendirian. Sementara Darno terus terjebak dalam lingkaran kemarahan dan kesedihan yang tak kunjung usai.